Selamat datang di kuliah online Data Mining. Materi pembahasan kita hari ini adalah Association Rules. Ide dasar dari Association Rules atau aturan asosiasi adalah satu kasus yang dinamakan Market Basket Analysis. Di situ ada tampak gambar seorang market analis gitu ya. Jadi menganalisis pola perilaku customer dalam berbelanja. Di sini yang difikirkan ya adalah item-item atau barang belanjaan apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh customer. Misalnya customer 1 di keranjangnya ada milk, bread, dan cereal. Customer 2 ada milk, bread, sugar, dan eggs. Customer 3 ada milk, bread, dan butter. Dan sampai customer ke N ada sugar dan eggs. Asosiasi di sini artinya hubungan atau pola. Itulah salah satu kegunaan data mining. Dengan teknik data mining, seorang market analyst dapat menganalisis ya hubungan antar item. Jika seseorang belanja item A, maka kecenderungannya juga akan belanja juga item B. Nantinya ini bisa menjadi sebuah decision dalam penempatan rak atau keranjang belanjaan di suatu supermarket itu di display bersebelahan jika itu frekuen ya, sering dibeli bersamaan. Inilah yang menjadi ide dasar dari market basket analysis. Analisis asosiasi. Analisis asosiasi atau association rule mining atau disebut juga kaidah asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif atau hubungan antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif adalah analisa pembelian di suatu pasar swalayan, yaitu dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli item roti misalkan bersamaan dengan item susu. Dan knowledge ini diperoleh dari data-data yang sudah dilatihkan, yaitu transaksi N customer, N orang, ya, N customer. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang media iklan pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Karena analisis asosiasi menjadi terkenal, aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanja di pasar swalayan, maka analisis asosiasi ini sering disebut dengan istilah market basket analysis. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Ya, dua parameter penting yang akan kita pelajari di association rule ini adalah support yang pertama dan parameter kedua adalah confidence. Support, penunjang. Jadi nilai penunjang yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam suatu database, dan confidence ini adalah seberapa pasti, nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Bentuk aturan asosiasi, yang pertama contohnya pasangan roti dan mentega jika membeli roti dan mentega akan membeli susu. Ini supportnya 40%, confidence-nya 50%. Nanti akan ada proses perhitungannya. Artinya di sini 50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Disitulah confidence-nya. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di dalam database memuat ketiga item itu. Memuat itu artinya support ini tidak harus muncul secara bersamaan, tetapi terdapat 3 item roti, mentega, susu di dalam database. Jadi seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Ini makna dari confident. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Definisi analisis asosiasi. Analisis asosiasi atau association rule merupakan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau disebut minimum support dan syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Metodologi atau dasar analisis asosiasi yang pertama adalah analisa pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum
support dari database. Yang kedua, pembentukan aturan asosiatif. Cari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence dari aturan asosiatif. Jika A, maka B. If A, then B. Cara untuk menghitung support adalah menggunakan persamaan seperti berikut, di mana support A adalah jumlah transaksi yang mengandung A per total transaksi di database. Sedangkan support A dan B adalah di sini peluang dari A union B, yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan juga mengandung B pada seluruh total transaksi. Ini adalah untuk support. Contoh transaksi, kita bisa lihat ada 14 transaksi pembelian yang bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, berikut ini adalah format transaksi dalam database transaksional. Jadi transaction ID 1, membeli brokoli, tadi ada 3 item ya yang dibeli ya, green pepper dan corn. Untuk ID 2 ada 3 item yang dibeli, ID 3 ada sekian item ya 2, dan seterusnya. Ini adalah pola pencatatan pada database transaksional. Selanjutnya adalah format tabular transaksi. Kita akan lihat dari 14 transaksi tadi, ada 1 sampai dengan 7 item ya, mulai asparagus, beans, dan seterusnya sampai tomatoes. 0 di sini artinya tidak membeli dan 1 adalah membeli. Jadi transaksi 1 membeli brokoli, corn, dan green peppers. Transaksi 12 membeli asparagus, beans, dan squash. Seperti itu cara membacanya ya. Tabular atau matriks ini menyatakan barisnya menyatakan transaksi dan kolomnya menyatakan item yang dibeli. Misalkan D adalah himpunan transaksi, di mana masing-masing transaksi T di dalam himpunan transaksi D merepresentasikan himpunan item. Item-item berada di dalam himpunan I. Nah, lalu misalkan kita memiliki himpunan item A, misalnya isinya beans dan squash, dan himpunan item B lain, ya item-item lain selain A, yaitu himpunan item B, misalnya asparagus. Kemudian aturan asosiasi akan berbentuk aturan if then ya, jika A maka B. Dan rule, ini aturan asosiasi menggunakan tanda panah ke kanan. Di mana A adalah antecedent dan B adalah konsekuen. Ini merupakan subset dari I. Jadi A dan B ini item-item di dalam himpunan I. Dan A dan B bersifat mutually eksklusif, artinya tidak sama ya. Definisi ini tidak berlaku untuk aturan trivial seperti jika bean dan squash maka beans. Nah ini tidak mutually eksklusif berarti ya, karena sama kan. Aturan yang akan diambil adalah aturan yang memiliki support dan atau confidence yang tertinggi. Ingat ada minimum support dan minimum confidence. Aturan yang kuat adalah aturan-aturan yang melebihi kriteria support dan confidence minimum. Misalkan seorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari 35%. Artinya apa? Tadi kan support kan adalah jumlah item di dalam keseluruhan transaksi ya. Jadi support ini memberi kepastian dia item tersebut ada lebih dari 20% dari seluruh transaksi. Sedangkan confidence tadi kan hubungan ya, jika maka. Jika A maka B, artinya itu lebih dari 35% dari seluruh transaksi di database. Baru dia bisa dijadikan aturan. Sebuah item set adalah himpunan item-item yang ada di dalam himpunan. K item set adalah item set yang berisi K buah item. Misalnya squash dan beans ini berarti 2 item set, K-nya ada 2. Broccoli, green peppers, dan corn adalah 3 item set, karena ada 3 item. Frequent item set menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Di sini C ya. Misalnya C adalah nilai V adalah 4. Maka semua item set yang frekuensi kemunculannya lebih dari 4 kali disebut frekuen. Jika kurang dari 4 kali kemunculan item set tersebut, bukan frekuen berarti. Himpunan dari frekuen K item set dilambangkan dengan FK. Dan nilai C ini ditentukan. Contoh ya, kandidat dari 2 item set. Jadi semuanya 2 item setnya kan kombinasi dari 2 item. Asparagus bean, asparagus corn, dan sebagainya. Berarti 2 item set. Nah ini dihitung kemunculannya ya.
Kemunculan count ini adalah kemunculan item set tersebut. Kalau ada nilai C tertentu, kita bisa cari yang mana yang frequent item setnya. Misalkan di atas 3, ya ini frequent item setnya yang ini. Ini tidak semua ya menjadi frequent item set. Sebagai contoh, jika diterapkan nilai C sama dengan 4, maka F2 hanya yang berisi dari item set yang count-nya di atas, atau lebih dari sama dengan 4. Itu saja. Kombinasi dari item set dalam F2 dapat kita gabungkan menjadi calon atau kandidat 3 item set. Item set dari F2 yang dapat digabungkan dengan item set yang memiliki kesamaan dalam K satu item pertama menghasilkan calon 3 item set. Ini contohnya ya. Kita bisa hitung kemunculan 3 item setnya, count-nya berapa. Dari 2 item set tadi menjadi 3 item set. Dengan demikian F3 yaitu asparagus, beans, dan squash memiliki kombinasi yang paling sering muncul atau frequent item set. Di sini dia nilainya lebih dari C, yaitu lebih dari sama dengan C ya, yaitu 4. Selanjutnya ini adalah confidence ya, rumus untuk menghitung confidence aturan jika A maka B menggunakan peluang bersyarat ya. Jika A maka B, maka peluang dari B bersyarat A. Jika B condition by A ini kan probabilistic peluang Bayes ya. Artinya apa? PB bersyarat A adalah dihitung dari jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Sekarang kita akan menghitung support dan confidence dari calon aturan asosiasi F3 ya, 3 item set. Tadi kan yang lulus minimum confidence ada 3 ini ya. 3 item set itu ada asparagus, beans, squash. Ini kemungkinannya ya kalau dibalik asparagus, squash, then by beans, squash, then by asparagus. Pertama, menghitung support. Support ini dihitung dari kemunculan 3 item secara bersama-sama ya. 3 ini, urutan bisa diabaikan pada seluruh transaksi atau 14 transaksi. Maka ini sama ya, karena urutan bisa diabaikan. Selanjutnya confidence. Confidence menghitungnya adalah dari antecedent konsekuen ya, dari if then rule. Di sini yang pertama if-nya adalah if asparagus and beans then by squash. Berarti kita akan cari berapa yang kita harus lihatnya di tabel matriks tadi ya, tabular. Yang 0101 untuk setiap item. Pada transaksi berapa yang membeli asparagus dan beans, ini berarti nilai asparagus beans-nya 1, 1 dan membeli squash. Itu ya. Cari itu total ada 4. Ingat bahwa menghitung confidence tadi pakai rumus Bayes ya. Jadi berapa yang membeli asparagus dan beans membeli squash juga, atau masing-masing ketiga barisnya ini bernilai 1 ya, kolomnya 1, 1, 1 dibagi PA ya. PA itu berapa yang membeli asparagus dan beans saja ya, itu ada 5. Kalau ini yang nomor 2 confidence adalah asparagus, squash, dan beans dibagi berapa asparagus, squash saja. Lalu yang ketiga ini beans dan squash dan asparagus dibagi berapa yang membeli beans dan squash saja. Itu ada 6 pada tabel bisa dilihat. Oke, seperti ini ya hasilnya confidence. Misalkan ditetapkan nilai confidence minimal adalah 80%, maka aturan yang bisa dibentuk adalah aturan dengan 2 antecedent. Nilainya minimal 80% kan cuma 2 ini, yang ini tidak bisa. Maka aturan yang terbentuk adalah jika membeli asparagus dan beans, maka membeli squash, dan jika membeli asparagus dan squash, maka membeli beans. Itulah yang memenuhi aturan asosiasi. Selanjutnya, calon aturan asosiasi dari F2 juga dihitung ya, supportnya. Di sini artinya jika beli asparagus, maka membeli beans. Ada berapa di transaksi? Ini semua dihitungkan ya. Mungkin juga ada confidence-nya. Confidence di sini berarti kita akan lihat berapa yang membeli asparagus, maka juga membeli beans dibagi yang membeli asparagus saja. Seterusnya.
Maka diperoleh aturan final yang memenuhi tadi minimum support dan confidence-nya ya, hanya 7 aturan saja ya. Yang minimum kan 80%, ini semua confidence-nya di atas 80%. Maka perkalian support dan confidence dapatkan ini ya, probabilitas ini. Yang bisa layak menjadi knowledge. Nah, nilai minimum support, nilai minimum confidence inilah yang ditentukan. Setting parameter. Ini adalah contoh rancangan database. Outwin. Ini ERD-nya. Rancangan formnya. Nantinya ini aturannya seperti ini ya. Decision rule a priori-nya. Dan terbentuk. Ini algoritmanya kalau sudah diimplementasikan. Langkah-langkahnya ya. Jadi harus ada transaksinya ya. Tidak, untuk mencari pola ada minimum transaksinya. Lalu buat kombinasi item-item, biasanya dimulai dari 2 item set dulu, dihitung support dan confidence-nya, lalu dihitung 3 item set. 3 item set dari 2 item set ya, yang memiliki 2 kemiripan yang sama. Dari 2 item set yang sama, misalnya tadi kan beans dan asparagus, satunya lagi asparagus dan corn. Nah, ini bisa digabung bean, asparagus, corn, gitu ya. Yang tidak memenuhi nilai minimum transaksi, misalnya C-nya tadi kan 4, ya dihapus. Karena dia tidak cukup kuat menjadi knowledge. Nah, aturannya nanti berbentuk if-then rule ya. Aturan dari data. Selanjutnya, bagi aturan yang memenuhi syarat minimum confidence, kan ya menjadi aturan. Jika tidak memenuhi, tidak digunakan. Pada kasus tadi, ini aplikasinya adalah minimum confidence-nya 10%. Jadi di atas 10% saja yang dijadikan aturan.